Selamat pagi anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Kita akan belajar kembali Mapel IPS. Kalau bab 3 di bagian A kita sudah belajar tentang konsep perdagangan internasional dan bagian B kita sudah mempelajari ekonomi kreatif. Di bagian 4 pada pagi hari ini kita akan belajar Indonesia pada masa kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Anak-anak yang Ibu banggakan, tentu tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bab 4, kita akan mempelajari tentang Indonesia dari masa kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Di sini ada 6 hal yang akan kita bahas anak-anak. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kita akan melihat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan yang keempat, kita akan mempelajari bagaimana kondisi politik Indonesia di masa kemerdekaan. Sedangkan yang kelima, kita akan mempelajari kondisi perekonomian atau ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan yang keenam, kita akan juga melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Anak-anak yang Ibu banggakan, satu perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk tetap bertahan sampai saat ini. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Di bagian A, kita akan lihat masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950, dimulai dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sini kita lihat penjelasannya. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik tahun 1944 menimbulkan krisis kabinet di Jepang. Perdana Menteri Jenderal Tojo diganti oleh Jenderal Koisho Kuniaki. Di sini menyadari akan kekalahannya, Perdana Menteri Koisho memandang perlu untuk mengikut sertakan kekuatan pribumi dalam setiap peperangan. Sehingga dibentuklah Badan Pelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan BPUPKI. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Dokuritsu Jundi Kosokai atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Ratsiman dengan tugas utama yaitu mempelajari dan menyusun rencana pembangunan pemerintahan Indonesia Merdeka. Lalu berikutnya adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI sebagai pengganti dari BPUPKI. Lalu PPKI ini bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan Jepang kepada bangsa Indonesia. Oke, baik, di sini yang Ibu jelaskan tadi adalah mengenai proklamasi kemerdekaan. Lalu masih di masa kemerdekaan, setelah kita lihat tadi bagian pertama persiapan, lalu ada peristiwa di Rengas Dengklok. Di sini permasalahan dimulai peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Di sini pemuda Indonesia membuat satu perundingan, ya, menyepakati bersama untuk membawa Soekarno-Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan Soekarno-Hatta dari tekanan dan pengaruh Jepang. Sehingga tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, yang saat itu dipimpin oleh Shodanko Singgi. Lalu yang bagian C, perumusan teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi yang kemudian langsung disetujui oleh hadirin, dan Soekarmi mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu bagian D, proklamasi. Jadi proklamasi kita
Kita lihat di sini dibacakan ya, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang bagian E adalah sambutan rakyat terhadap proklamasi. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dan makna proklamasi itu. Dan ada juga yang menanggapi kemerdekaan itu adalah bebas dari segala-galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya. Yang kedua, kita melihat tadi Indonesia sudah merdeka. Negara kita sudah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, tentunya atas nama bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah terbentuknya negara, ya, negara kesatuan. Tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia baru memiliki wilayah dan rakyat, sedangkan pemerintahannya belum terbentuk. Secara de facto, suatu negara baru terbentuk jika memenuhi 3 syarat berdirinya negara. Yang pertama, memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Oleh sebab itu, PPKI kemudian melakukan sidang. Sidang yang pertama dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan. Sedangkan yang sidang PPKI yang kedua dilakukan tanggal 19 Agustus dengan menghasilkan 2 keputusan. Lalu sidang PPKI yang ketiga dilakukan tanggal 22 Agustus 1945. Itu negara kita, ya, untuk membentuk negara. Lalu setelah negara kita dibentuk, bukan berarti perjuangan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sudah selesai. Ternyata bisa kita lihat bagaimana di bagian 3 ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 September 1945, kita tadi mengumandangkan kemerdekaan kita 17 Agustus, ya. Bisa kita lihat mungkin lebih dari 1 bulan, tentara sekutu yang terdiri dari tentara Inggris mendarat di Jakarta dan di Surabaya, dan kedatangan sekutu tersebut diboncengi tentara NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, atau tentara Belanda yang bergabung dalam pasukan Allied Force Netherlands East India. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tidak berarti selesai masalah di Indonesia. Kedatangan tentara sekutu tersebut menimbulkan bentrokan fisik dengan para pejuang Indonesia yang berusaha keras mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita lihat di sini, perjuangan fisik yang harus kita alami adalah yang pertama, insiden Hotel Yamato yang dikenal dengan insiden bendera Surabaya. Lalu yang kedua, pertempuran Surabaya 10 November 1945, yang ini menjadi hari pahlawan, ya. Lalu yang ketiga, pertempuran di Semarang. Yang keempat, pertempuran Palaga Ambarawa. Lalu yang kelima, Bandung Lautan Api 23 Maret 1945. Masih secara fisik, yang keenam adalah pertempuran Medan Area. Lalu yang ketujuh, pertempuran Puputan Margarana di Bali. Dan yang kedelapan adalah serangan umum 1 Maret. Lalu yang kesembilan, pertempuran rakyat Makassar. Jadi secara fisik yang tercatat di sini ada 9, ya, yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa itu. Lalu kita lihat di sini, ya, selain tadi perjuangan secara fisik, masih ada perjuangan secara diplomasi. Ya, perjuangan diplomasi sendiri adalah perjuangan yang dilakukan melalui meja perundingan. Perjuangan diplomasi dilakukan untuk mendapat dukungan dan pengakuan dari dunia internasional. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi? Di sini pertama adalah persetujuan Linggarjati, ya, berlangsung 10 sampai dengan 15 November 1946. Tanpa disadari sudah 1 tahun kembali kita di bawah tekanan, ya. Lalu perjanjian Renville berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947. Sudah tahun kedua. Di sini malah sampai tahun 1948. Lalu perjanjian Rom-Royen diselenggarakan pada tanggal 14 April sampai dengan 7 Mei
1949. Lalu yang keempat adalah Perjanjian Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Belanda. Berarti 4 tahun berlalu kita masih di bawah tekanan. Indonesia memang sudah merdeka, tetapi masih banyak hal menjadi PR bersama. Hasil konferensi meja bundar di sini saya tulis karena ini sangat penting dan masih ada kaitan di pelajaran berikutnya. Yang pertama adalah Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Lalu semua utang bekas Hindia Belanda ditanggung RIS. Lalu yang ketiga, TNI secara berangsur-angsur akan mengambil alih keamanan seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat. Lalu penyelesaian status Irian Barat ditunda setahun setelah pengakuan kedaulatan. Kita bisa lihat di sini tahun 1949 ya. Itu kita masih masih ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat, dampak dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia tentunya akan berdampak secara politik, ekonomi, bahkan kehidupan masyarakat Indonesia yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang pertama kita lihat perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Itu ada perubahan ya. Lalu ada gangguan keamanan, pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan DITII. Lalu yang kelima adalah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang A di sini permasalahan inflasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang tinggi. Lalu bagian B, blokade laut. Blokade laut dilakukan oleh Belanda pada bulan November 1945 dan di sini blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Kita lihat bagian yang keenam, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang kita lihat yang pertama adalah kehidupan sosial. Saat itu masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan juga Jepang. Sebagian besar pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan pengusaha. Lalu yang bagian B, pendidikan. Pada zaman penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangatlah terbatas. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Lalu yang C, kesenian. Dalam bidang kesenian banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh komponis seperti C. Simajuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Tidak kalah penting anak-anak adalah tugas ya, karena memang harus ada cross check gitu ya. Anak-anak saya minta melihat salah satu video kemerdekaan Indonesia. Di sini banyak sekali, kalau saya perhatikan di YouTube ada banyak sekali contoh video-video kemerdekaan Indonesia atau video bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Pilih salah satu, jadi boleh video kemerdekaan Indonesia atau video bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Setelah kalian atau anak-anak lihat videonya, berikan komentar tentang video tersebut. Dan jangan lupa tulis sumbernya berupa link ya, link YouTube atau sumber berita. Mungkin kalau anak-anak baca di koran atau buku, boleh saja, selain tentunya buku paket dan LKS ya, mungkin ada sumber lain, boleh anak-anak gunakan. Komentar dan sumber ditulis di buku catatan IPS dan dikirim di foto di Classroom. Baik anak-anak, kita masih dalam situasi pandemi pada saat ini. Ikuti protokol kesehatan, tetap semangat belajar, dan pada pagi hari ini salam sehat untuk kita semua.